Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habar Prigoli dengan NIM 12540201118, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa dalam bahasa Arab. Jadi, pada dasarnya setiap bahasa tak terlepas dari yang namanya huruf, kata, ataupun kalimat. Atau dalam bahasa Arabnya itu ada harf, kalimatun, dan juga jumlah. Saya coba gambarkan di sini. Aduh, gimana ya? Ando. Eh, ya karena saya gak punya tablet. Harfun, ada harf. Aduh, fokusnya kecilan. Ada harf, lalu ada kalimatun. Aduh, kacau. Kali Lalu ada yang namanya itu jumlah. Eh, gak bisa digambar pula. Aduh, astagfirullah. Nah, tapi saya coba jelasin salah satu dari kata dan macam-macamnya, atau kalimah waan wa umah waan uha. Jadi al kalimatu waan wa uha adalah satu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada satu makna atau arti. Contoh, kalau misalkan kita artikan mahasiswa dalam bahasa Arab, maka tulisannya menjadi tolibun. To li kayak pancing. Li bun. Nah, ini kan rangkaian kata dari huruf to ya. Aduh, gede lagi itunya. Huruf to, habis itu ada alif, lam, sama huruf ba. Nah, yang ini itu ya mahasiswa. Oke. Salah satu contohnya yang saya bisa jabarkan seperti itu untuk contoh kalimatnya. Tetapi ciri-cirinya itu maksud saya bentuk kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat itu ada 3. Yang pertama itu ada dalam bentuk yang namanya isim. Lalu yang kedua ada yang bentuknya itu fiil. Dan yang ketiga ada dalam bentuk huruf.
Lalu gimana cara membedakan yang mana isim, jadi yang membedakan yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana huruf. Jadi kalau misalkan untuk membedakan isim, kita harus tahu dulu ciri-ciri isim. Isim itu berarti satu lafaz atau kata yang menunjukkan satu zat atau satu benda yang memiliki makna atau arti, atau sifat yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Contoh, saya mau kasih contoh lagi. Bandung, du, gimana cara? Maaf, saya pakai jari tadi ya, mau pakai stylus pen ini. Contoh Bandung atau muhadirun. Muhadirun atau dosen. Salah tulis. Salah tulis. Hmm. Mhm. Contohnya dosen. Nah, ciri-ciri isim tuh biasa diawali dengan huruf alif lam. Contohnya kayak al-jami'ati. Atau sejenisnya. Oke. Langsung ke dari ciri-ciri kedua, dan biasa diakhiri dengan huruf ta marbuto. Atau dia sering diakhiri dengan huruf alif atau huruf ta. Salah. Nah, maaf, gambarnya agak jelek. Contohnya misal al-madrasati. Hmm. Ya, contohnya al-madrasati. Nah, ini tuh diakhiri dengan huruf ta marbuto gitu. Lalu ada juga nih yang diakhiri dengan huruf tanwin. Misal dia tuh diakhiri sama tanwin fatah atau kasrah fatah atau nu domah tanwin gitu kan. Saya bakal kasih contoh yang fatah domah tanwin kayak dakwatu. Dakwatun. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan kasih contoh lagi. Dia juga diakhiri dengan huruf dia juga bisa dikatakan isim kalau satu katanya itu diakhiri dengan harokat tanwin. Misal mina madosati.
Salah. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu ada juga dia itu ciri-ciri yang terakhir itu berbentuk alam atau nama. Contoh alam atau nama. Contohnya kurang lebih misal apa ya? Yusuf. Salah lagi. Yusuf. Yusuf atau misal kota Jakarta. Atau ini deh Surabaya. Astagfirullahaladzim. Surabaya. Titik yang bisa. Nah, kurang lebih untuk membedakan isim seperti itu. Lalu saya contoh berikutnya ada yang namanya fiil. Sebentar, ada yang namanya fiil. Buset. Astagfirullahaladzim. Fiil. Kegedean. Oke, jadi fiil itu setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya satu masa pada waktu tertentu. Misal kayak doroba. Doroba atau akroma. Atau yang lain-lainnya. Nah, untuk membedakannya sendiri, itu ciri-ciri itu sering diawali dengan huruf alif, nun, ya, kok pakai fathah sih? Alif, nun, ya, sama satu lagi huruf ta. Contoh misal gini. Contoh gimana ya? Yakulu. Yakulu. Oke. Langsung saja ke ciri-ciri yang nomor 2. Dia juga memiliki ciri-ciri fiil yang 5 atau al-af'al al-khamsah. Al-khamsah. Ya. Fiil yang ada tulisan dokter 5. Nah, masalah tuh fiil yang 5 tuh contohnya kayak gimana? Kayak gimana ya? Aku kasih contohnya yaf'alani.
Ulang. Yaf'alani. Ya. Contohnya seperti itu. Lalu next, dia juga memiliki ciri-ciri diawali dengan huruf kod, salah, kod, atau sin, atau sauf. Ya, contohnya kayak gimana tuh? Oke, contohnya dia kayak salah satu contohnya saya akan kasih kode kode mati sholah. Astagfirullahaladzim. Kolkomah sholah. Nasib gue. Ya beginilah nasib gue punya pentap. Kolkomatis sholah. Nah, itu diawali dengan huruf kod. Huruf kod. Ya, dia diawali dengan huruf kod. Salah satu contoh seperti itu. Lalu dia juga bisa dikatakan fiil kalau dia memiliki ciri-ciri diawali dengan huruf nasab atau jazm. Contohnya kayak an, habis itu lam, lalu lan, dan juga in. Koma dulu. Ya. Dan juga terakhir, dia bisa dikatakan fiil kalau dia diakhiri dengan huruf ta. Huruf ta, mau itu ta sukun, mau itu ta fathah, atau ta kasroh, atau ta domah sekalipun. Contoh, saya akan kasih fa'al ta. Ya, kalau lebih seperti itu. Lalu untuk ciri yang terakhir, itu biasa diakhiri dengan harokat sukun. Misal ikro, atau ukrum, ampun. Ya. Lalu ada juga yang namanya terakhir itu huruf. Atau huruf. Jadi huruf itu tuh setiap lafaznya tuh yang tidak memiliki arti atau makna bakal ada artinya kalau disambung gitu dengan kata-kata yang lain. Misal kayak astagfirullahaladzim. Misal kayak atau ila,
atau juga wa. Itu tuh dalam bahasa Indonesia tuh mungkin ibaratnya kayak kata sambung atau konjungsi gitu. Misal kayak gimana ya? Ila madrasati. Ila madrasati. Kok nyambung? Madrasati. Atau eh Visulu. Visolo. Di Solo. Astagfirullah. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga nih satu fun fact gitu kan. Ada salah satu fun fact yang dimana ada juga jumlah tuh waan wa uha atau kalimat dan macam-macamnya. Jadi jumlah itu kan kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Contoh, misal saya seorang mahasiswa, ana tolibun. Ana tolibun. Kok jadi ya? Ana tolibun, saya mahasiswa. Atau eh Bagas eh, Bagas maaf, saya coba edit sebentar. Hmm, iya. Atau misal ya gini lah. Koroa Koroa Bagasa Al-Quran. Atau Bagas membaca Al-Quran. Atau Koroa Bagas Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata jumlah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang diawali dengan fiil, yang kedua dan tidak diawali dengan kalimat fiil. Atau ya, saya akan coba jelaskan salah satu. Misal tadi eh Qoro'a Bagas Al-Quran. Nah, ini tuh contoh dari fiil yang kata Qoro'a ini. Lalu kata lalu yang selanjutnya itu oke. Lalu em, dia tidak diawali dengan huruf fiil atau hulatul
ismi atau bisa diawali dengan ismi. Contoh ana tolibun tadi. Nah, ana tolibun nih misal ana ini tuh berarti ismi. Itu ismi, itu fiil. Astagfirullah. Nah ya, ini tuh fiil. Jadi jadi ini yang membedakan jumlah yang diawali dengan fiil dan yang tidak diawali dengan fiil atau ismi. Atau ada juga nih yang selain diawali dengan ismi, dia juga bisa diawali dengan harf. Yaitu harf jar. Misal gimana ya? Fi eh fi fil fasli fil fasli aduh panjangan fil fasli oh li bun wa wa a sata wa asta wal tadu. Nah, yang fi ini dikatakan sebagai huruf jar. Kegedean lagi ukurannya. Astagfirullah. Huruf jar. Ya. Nah, satu catatan penting mungkin ya, kalau misalkan ada dalam menentukan jumlah itu sendiri, ada perbandingan untuk membandingkan jumlah itu sendiri. Karena pada dasarnya patokannya itu bukan titik. Misal, kalau di Indonesia itu kan tono atau gak gini deh, Agus, Agus makan nasi goreng. Aduh gak rapi lagi, ulang. Misal gini nih. Agus gak enak pentemnya. Makan nasi goreng nasi ayam lah. Nasi ayam yang dibeli astagfirullah kok A sih, bener dibeli Nisa di karnaval. Nah ini kan kayak ada dua kalimat dalam dua bukan dua kalimat apa ya? Ya, dua kalimat dalam satu kalimat. Kayak misalkan Agus makan nasi ayam, habis itu dibeli Nisa di karnaval. Ya, gitu kurang lebih. Nah, di bahasa Arab itu sama.
sama kayak misal dakhola 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 Umar ila astagfirullah ila ilal muktabatu ilal muktabat summa jalasa ala ala alal kursi waqro'a ba'do aktubu. Nah, kalau lebih seperti itu, ini kan dia ada 3 kalimat. Yang ini 1, ini 2, ini 3. Nah, yang 3 ini juga ada di dalamnya mengandung kata fiil. Ini sama waqro'a. Sama waqro'a ini diawali dengan fiil. Ya mungkin segitu saja bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila tulisannya itu kurang rapi atau penjelasan saya agak gimana gitu, kurang dimengerti karena itu yang saya tangkap. Dan apabila tulis saya jelek, ini mungkin saya tidak bisa menggunakan stylus pen ini karena saya hanya menggunakan jari telunjuk saya untuk menggambarkan ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.